Jujur aja, gue nggak pernah nyangka ada satu mikrofon yang punya fungsi sebanyak ini. Bisa dipakai di macam-macam kondisi kebutuhan dengan kualitas suara yang tetap on point. Jadi ini Sennheiser Profile Wireless Microphone. Satu keluarga juga masih ya sama USB Profile yang udah kita pernah bahas, tapi di sini fiturnya jauh lebih banyak. Di satu paket pembeliannya kita dapat pouch, dapat satu unit mikrofon yang bentuknya simple banget kayak gini, windshield, kabel TRS to TRS dan USB-C to C. Satu unit mikrofon kayak gini kita bisa bedah dalamnya. Jadi ini fungsinya kayak hub atau docking gitu untuk nge-charge si receiver dan dua transmitternya. Ada dua magnet untuk opsi setup transmitternya juga, jadi bisa ditempel di baju kayak yang gue lagi pakai sekarang. Dan aksesoris interface untuk mounting si receivernya. Jadi receivernya itu bisa langsung direct connect ke HP atau device apapun yang support sama Type-C dan bisa ngerekam juga kayak laptop, PC. Kalau mau ke iPhone yang interface-nya masih Lightning juga ini bisa, dan mounting ke hot shoe kamera juga bisa yang kayak lagi gua pakai sekarang untuk shooting A-roll. Cara kita ambil transmitter dan receivernya dari docking itu tinggal dipencet aja kayak gini, terus nanti dia akan keluar, langsung kita ambil, dan ini gampang banget. Dan ini dia untuk transmitternya cukup simple. Ini suaranya lagi kalian dengerin, gue pakai mode di stereo, nanti akan gue coba kasih tahu settingannya kayak gimana. Jadi kalau gue ngomong di sini sama di sini suaranya itu tetap masuk. Jadi di atas ini tuh ada satu kapsul mikrofon yang suaranya lagi kalian dengerin sekarang ini, dan di sebelahnya itu ada interface 3,5 mm untuk colok lavalier, jadi bisa dijadiin clip on, ininya nggak kelihatan gitu, tapi itu dijual terpisah. Gue udah coba bandingin hasil suara mikrofon wireless ini dengan dua mikrofon Sennheiser yang gue punya. Itu kabel, tapi signature Sennheiser itu kerasa banget di mikrofon wireless ini, jadi kayak bisa setara sama mikrofon kabel sekalipun. Untuk power patternnya dia pakai omnidirectional, jadi pick up suara itu dari segala arah, tapi tetap ya yang paling optimal itu ketika kapsulnya diarahin ke sumber suara itu sendiri. Jadi jangan kebalik kayak gini. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 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 tes. Ada dua tombol kecil juga di transmitter ini untuk power dan untuk nyalain internal recording. Jadi mikrofon ini tuh udah ada internal memorinya, bisa nge-record sampai 30 jam per satu transmitter. Jadi tinggal colok aja USB-C ke transmitternya ini untuk copy data ke laptop atau PC kita. Untuk setup transmitter bisa dijepit mau ke kantong baju, ke saku celana juga bisa, atau bisa ditempel pakai magnet kayak yang gua pakai ini, karena kita dapat dua magnet juga, dan ini magnetnya kenceng banget. Jadi nggak worry untuk jatuh ya. Untuk setup receivernya ini bisa macem-macem. Yang pertama kita bisa taruh aja di dockingnya kayak gini. Kalau misalnya mau dicolok ke PC, jadi ya udah jadi satu kesatuan gitu si mikrofonnya. Tapi perlu diingat coloknya itu ke USB-C yang ada di transmitter, jangan USB-C yang ada di docking, karena ini fungsinya untuk nge-charge aja. Dan setup kedua itu bisa ditaruh kamera. Tinggal ambil aja mounting hot shoe yang ada di sini, langsung colokin ke kamera via 3,5 mm yang udah dapat dari paket pembeliannya juga. Nah kalau misalnya mau ke HP, ke laptop, ke PC langsung ya tinggal disesuaikan aja sama interface lainnya. Untuk monitoring juga bisa langsung ya via jack 3,5 mm ke receivernya. Untuk kontrol si receiver ini full dari layar OLED touchscreen-nya ini. Kita bisa akses menu-menu yang ada di dalamnya, bisa monitoring baterai, audio level. Kalau mau aktifin record internal transmitter juga kita bisa lewat sini ya, jadi nggak perlu lewat si tombol transmitternya, tinggal tap 2 kali di layar receivernya aja. Dan kalau mau akses menu-menu yang ada di receiver, kita bisa swipe up aja. Yang pertama kita bisa ubah modenya, ada stereo, mono, dan safety juga. Kayak lagi gue pakai ini ada mode stereo, jadi dua transmitter ini nge-pick up suara, nanti tinggal dipilih aja mau pakai suara yang mana pas di editingnya. Mau pakai transmitter 1 atau transmitter 2, cari aja yang suaranya itu lebih optimal gitu. Dengan mode ini juga kalau misalnya ada dua narasumber atau dua subjek yang lagi ngomong, kita bisa pilih aja mau dengerin suara yang mana gitu. Kalau di mode yang mono jadinya kayak gini, gue mau ngomong di transmitter ini atau di transmitter ini jadinya sama aja, dan nantinya jadi repot di editing, kayak nggak bisa dipisah nih. Kalau gue lagi ngomong terus satu transmitter digebuk-gebuk gini ya, ini jadi ya udah nggak bisa diapa-apain. Terakhir untuk yang safety mode ini nanti di tracknya itu ada yang lebih kecil gainnya. Jadi kalau narasumber itu teriak-teriak kayak gini, itu lebih aman, bisa ngambil track yang duanya, yang gainnya itu lebih kecil. Menu selanjutnya itu ada headphone, ini untuk atur volume output monitoringnya aja. Terus ada pengaturan untuk output level, jujur aja ini nggak pernah gue utak-atik karena dia itu kayak nge-boost dari gain transmitternya. Karena di transmitter sendiri nanti ada settingan untuk gainnya, bisa dinaikin, bisa dikurangin. Ya jadi mending di transmitter aja diaturnya, jangan lewat si receivernya. Backup recording ini juga penting banget karena ya tadi transmitternya udah bisa record secara internal langsung. Fungsi ini akan kepake ketika misalnya nih kalian lagi shooting event dan banyak interference di sekeliling kalian gitu ya. Walaupun ini udah wireless 2,4 GHz, tapi ya bisa jadi ada wireless lain yang bisa ganggu si sinyalnya gitu ya.
dan mungkin ada orang lalu lalang dan segala macam. Nah, itu bisa langsung kalian ambil aja hasil audionya dari si internal transmitternya ini sendiri. Kita akan tes untuk backup recording. Gue udah bawa 2 transmitter, ada di dada gue 1 sama di tangan gue. Kita coba bawa sampai dia putus. Nanti indikator yang tengah ini akan jadi warna merah dan otomatis nge-switch ke internal recordingnya. Gue coba bawa keluar. Gue pakai di dada. Ini yang di dada. Tes 1 2 3, ini masih record ke kamera. Kita bawa dia sampai ke putus. Coba kita putusin. Ya. Nah, udah putus. Yes, ini udah langsung ganti ke internal recording. Yang di tangan gue udah putus dan di dada gue juga udah putus ya. Oke, tes 1 2 3. Ini internal record. Ini internal record transmitter. Setting lanjutnya ada brightness, pairing, ini ya standar aja. Dan rotate display, ini penting juga. Jangan sampai kalian terheran-heran pas di mounting ke kamera kok visualnya kebalik gitu ya. Nah, karena ini emang bisa diputer gitu. Lanjut untuk akses menu transmitter via receiver, ini bisa juga kita langsung swipe aja ke arah yang berlawanan. Jadi transmitter 1 swipe ke kanan, transmitter 2 swipe-nya ke kiri. Kalau mau back tinggal ke arah sebaliknya aja. Ada menu recording yang pertama, jadi bisa kita on offin langsung dari situ, atau yang tadi gue bilang bisa tap 2 kali aja di channel si transmitternya itu, mau yang 1 atau 2. Ada menu mute juga untuk nge-mute si transmitternya. Ada gain control juga. Nah, ini tadi gue bilang mending atur gain langsung di transmitter aja. Selanjutnya ada fitur low cut, jadi kita bisa atur di transmitternya. Ini sekarang suara yang kalian dengerin itu gue matiin ya low cut-nya. Dan ini hasil kalau low cut-nya itu dinyalain. Tes 1 2 3, ini hasil dari low cut-nya dinyalain. Gue pakai transmitter 1 dikonekin ke receiver yang masuk ke kamera lewat jack 3,5 mm. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini mode nggak pakai low cut, mode normal. Tes 1 2, tes 1 2 3. Dan terakhir memori, ini untuk lihat sisa memori internal dari transmitternya atau pengen kita reset juga bisa. Lanjut kita ke sound quality, kita akan coba bandingin di beberapa macam skenario pemakaian dan ini hasilnya. Oke, ini untuk mode clip on, jadi wireless, transmitternya ada di dada gua dan receivernya gua langsung konekin ke kamera. Tentu setup wireless kayak gini enak banget kalau misalnya kita lagi ada review apa, terus mau duduk-duduk santai, atau gue biasanya lagi nge-review kursi yang banyak gerak-gerak gitu ya. Kalau pakai yang kabel kan ya tentu repot mindah-mindahannya. Tapi kalau clip on ini jauh lebih nyaman. Suaranya akan tetap stabil walaupun gua kemana-mana. Ini enaknya wireless juga kayak gini ya. Gue kadang suka ngetes suara dari kursi-kursi yang lagi gue review. Bisa gue taruh satu di lantai deket si caster wheelnya, satu lagi gue taruh di dada gue biar gue bisa tetap ngomong dengan jelas. Tinggal diganti aja pakai mode stereo. Nanti bisa pilih mau optimalin suara yang mana. Tes 1 2 3. Ini skenario-nya jadi kayak mikrofon USB gitu ya. Jadi ini langsung colok ke kita punya PC, direkam pakai Audacity dan hasilnya kayak gini. Peter Piper picked the pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked the pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Nah, ini transmitternya dua-duanya ada di sini. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ambil pun tetap bisa connect ke PC ya. Nah, ini pun kita bisa cabut kayak gini transmitternya ya. Jadi ya bisa wireless juga. Kita bisa gerak-gerak kemanapun. Tapi koneksinya tetap pakai USB-C via receivernya dia masuk ke PC. Di recordnya pakai Audacity. Skenario berikutnya ini kita coba pegang. Tapi ini kondisi belum gue record. Jadi receivernya di sini, transmitter di sini semua. Ini masih suara dari kamera. Gue coba record, tap 2 kali, dan ini udah lewat transmitternya dia. Receivernya di sini, jadi nggak ada yang connect ke kamera sama sekali. Semuanya gue pegang, so dia punya transmitter dan receivernya itu ada di satu tempat. Jadi ya ini bisa untuk wawancara orang gitu ya, tapi minusnya kalian harus repot nanti pas post-pro untuk nge-sync antara audio yang diambil dari kamera sama audio yang diambil sama transmitternya. Tapi enaknya ini koneksi nggak akan putus, jadi ya selalu on point terus ya suaranya, selalu ada di sini. Mau gue jalan kemanapun ini tetap ke record. Dan recordnya juga panjang, 30 jam masing-masing transmitter. Nah, ini opsi kedua, kalau mau handheld receivernya taruh aja di kamera, langsung konekin pakai jack 3,5 mm ya. Ini udah auto nge-sync, jadi nggak perlu repot lagi pas post productionnya.
Dan suaranya kayak gini kalau misalnya transmitternya dua-duanya gue taruh di dia punya docking atau hubnya ini ya. Tes 1, 2, 3. Peter Piper picked the pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked the pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Tes 1, 2, 3, ini perbedaan suara Sennheiser profile USB mic dengan profile wireless mic. Setupnya yang USB ini masuk ke PC, sementara untuk yang wireless ini connect ke kamera via receiver lewat jack 3,5 mm. Peter Piper picked the pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked the pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Labubu. Labu-labu, labubu. Tes 1, 2, 3, ini perbedaan antara 3 mikrofon Sennheiser sekaligus. Ini yang profile USB, ini profile wireless, dan ini untuk MKE 600. Dia shotgun ya. Koneksi untuk yang profile USB ini ke PC lewat USB-C, direkam pakai Audacity. Sementara untuk profile yang wireless ini gue konekin ke kamera, receivernya ada di sana via jack 3,5 mm. Transmitter dua-duanya ada di hubnya dia. Sementara untuk yang MK600 ini koneksinya XLR masuk ke soundcard ke PC, direkamnya pakai Audacity juga. Tes 1, 2, 3, ini perbedaan suara antar ketiganya. Peter Piper picked the pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked the pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Nah, ini enaknya sih profile wireless ya. Kita bisa bawa-bawa kayak gini, tetap on point suaranya. Sementara untuk yang dua lainnya ya harus ada setupnya gitu. Kabelnya harus panjang kalau mau dibawa kemana-mana. Dan bahkan untuk yang wireless ini kita bisa ambil transmitternya, kita pasang aja di badan si narasumbernya atau subjeknya. Jadi suaranya bisa tetap nempel. Kita akan coba tes untuk transmitternya. Ini jarak transmitter ini harusnya sih jauh banget ya. Kita akan coba sejauh apa. 50 meter ada. Kita coba jalan. Jalan. Balikan. Ini boleh nggak pakai recording? Recording itu ngebelakangin kamera atau ngebelakangin receivernya, dan sekarang gue coba untuk menghadap ke receiver kayak gini. Terus udah di sini enak banget tuh. Oke. Tes 1. Ini dia hasil suara yang ada. Gue coba berdiri. Ini jauh ya, 50 meter ada kayaknya. 100 meter lebih. Ini suara yang dihasilin sama profile Sennheiser. Ini suara dari Sennheiser profile wireless microphone outdoor, dan gue nggak pakai windscreennya lagi. Kalau gebuk-gebuk angin aman. Oke. Anyway, gue mau nambahin juga ya. Jadi kalau misalnya semua transmitter dan receiver itu lagi ada di docking ini, kita bisa kontrol lewat tombol yang ada di docking ini, tombol power, untuk nyalain semua yang ada di sini. Jadi nggak perlu diambil satu-satu untuk nyalainnya gitu. So, itu dia untuk Sennheiser Profile Wireless Microphone. Ini microphone yang memang satu untuk semua. Segala macam kondisi skenario itu bisa dimanfaatin dengan baik. Kualitas audionya sih gue impress banget ya. Untuk official price-nya ini ada di 5.499.000, tapi lagi ada special price untuk sekarang karena lagi ada pre-order di 4,999 juta. Itu bisa beli di DOS, linknya gue taruh di description box. Mikrofon yang bagus banget, mikrofon wireless yang paling bagus secara kualitas suara yang udah pernah gue cobain. Concernnya adalah memang ini bukan mikrofon wireless yang paling kecil banget gitulah ya. Jadi kalau misalnya ditempel-tempel tuh masih ada kayak sedikit ke bawahnya gini kalau misalnya kita pakai kaos. Tapi kalau misalnya kita pakai kemeja, ini aman banget. Masih lebih enteng dibanding mikrofon yang ada touchscreen yang udah pernah gue bahas waktu itu juga, yang lumayan gede dan bisa diganti-ganti, dan itu terlalu gimmick menurut gue. Jadi ini jauh lebih mantap, lebih bagus, dan bisa dipakai di segala kondisi sih yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita mau pakai di setup aja bisa, mau dipakai dibawa keluar untuk syuting juga ini sangat-sangat bisa. Gampang juga bawanya, dan super praktis juga. Ditaruh satu docking kayak gini aja, di satu hub kayak gini tuh udah ada semua di sini, jadi nggak mungkin ada yang ketinggalan menurut gua. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.